Oke Mbak Radmini ya, Mbak Jamila ya. Oke ya guys, ya aman ya Mbak Azalia ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya. Oke guys, kita doa dulu ya. Siap Mbak Reha ya. Kita doa dulu bismillah ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya guys. Oke ya, teman-teman semuanya ya. Siap Mbak Dasini ya, siap Mbak Mama Hansa ya, Mbak Feve, Mbak Dasini ya. Oke ya, siap ya guys, siap Mbak Eros Raswa ya. Oke ya guys, siap ya Buti Mbak Maria. Oke, kita doa dulu bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya guys. Oke ya, siap ya. Kita doa dulu. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya guys. Oke aman ya teman-teman semuanya ya. Siap Bukti ya, Mbak Mama Hansa, Mbak Ana Mariati ya. Oke ya guys, siap ya, siap Mbak Email ya. Oke, udah. Oke guys, udah ya. Oke ya guys, kita sudah mulai ya. Aku mulai jawab pertanyaan teman-teman semuanya. Ustazah, sholat witir itu apakah di dalam dan di luar Ramadan? Jawabannya adalah betul. Jadi witir itu bukan sholat di dalam Ramadan aja. Tapi witir itu adalah sholat di dalam dan di luar Ramadan. Ya, di dalam dan di luar Ramadan ya. Itu adalah sholat witir ya. Sholat witir itu bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat ya. Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, rokaat 1 berdiri, rokaat kedua berdiri, rokaat ketiga tahiyat akhir ya. Rokaat 1, 2, dan 3 semuanya pakai ayat pendek ya. Ustazah, saya sering sholat, misalnya asar tapi niat zuhur. Tapi udah takbir baru ingat itu salah ya. Amal tidak akan diterima kalau niatnya salah. Ke depan lebih fokus, lebih persiapkan lagi sholatnya. Ustazah, kalau udah beres puasa Syawal, bolehkah saya puasa Senin dan Kamis? Boleh. Tapi ingat, nanti tanggal 2, 3, dan 4 kita ada puasa Yaumul Bid ya. Nah ya, ini kan tanggal 31 nih, coba ya aku buat stiker ya. Kita tanggal 2, 3, dan 4 April puasa Yaumul Bid ya. Puasa Oke ya, puasa Yaumul Bid ya guys. Oke ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, oke ya, kalau kalau witir setelah sholat Isya boleh nggak? Boleh. Ada qobliyah Isya, sholat Isya, dan ba'diyah Isya ya. Qobliyah Isya, Isya, ba'diyah Isya, lalu witir ya guys. Oke ya guys. Hukum bulu kucing. Bulu kucing itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Sama dengan darah dan nanah jerawat ya. Darah dan nanah itu adalah najis, tetapi jika dia masih berada pada wilayah yang sakit, misalnya dia masih berada pada di atas jerawat, maka dia najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Misalnya di sini ada bisul, ada darah, ada nanah. Selagi dia masih berada pada bisulnya ini, maka dia najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Contohnya lagi bulu kucing atau darah ambeien, nanah wasir, itu selagi masih di wilayah yang sakit, maka dia najis ma'fu, najis yang dimaafkan, oke? Oke, gitu ya. Oke, coba dicek di pesanan ya Mbak Tari ya. Ustazah, apa keistimewaan puasa Yaumul Bid? Puasa Yaumul Bid itu adalah wasiat daripada baginda Nabi. Jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara, yaitu puasa Yaumul Bid, sholat witir, dan sholat puasa Yaumul Bid, sholat witir, dan sholat duha ya. 3 hari puasa Yaumul Bid, sholat witir, dan sholat duha ya. Kayak gitu ya guys.
Ustazah boleh nggak niat sholat dulu baru takbir? Niatnya tidak bareng takbir, nggak ada masalah, itu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ustazah witir cuma 1 rakaat boleh nggak? Boleh aja. Witir cuma 1 rakaat boleh ya. Ustazah, bolehkah disatukan niat Syawal dengan Yaumul Bid? Bukan disatukan. Jadi begini, jika dua puasa berbenturan dengan satu waktu, misalnya nih, puasa Senin Kamis berbenturan dengan Yaumul Bid, atau puasa Yaumul Bid berbenturan dengan puasa Syawal, maka niatnya adalah Syawal. Seperti itu. Ustazah, sholat ba'diyah isya pakai witir, ya boleh pakai, boleh tidak, tapi bagusnya pakai. Saya puasa Daud, kalau lagi nggak puasa, boleh nggak saya puasa Yaumul Bid? Kalau udah puasa Daud, ya fokus ke puasa Daud aja, karena itu puasa yang nomor 1. Ustazah, oke. Kapan puasa Yaumul Bid dimulai? Coba lihat stiker di atas kepalaku, Yaumul Bid 2, 3, 4 April. Apakah waktu syuruk itu nggak boleh sholat? Terus kapan waktu syuruk itu? Syuruk ya boleh sholat lah. Ada 3 waktu di mana Allah haramkan kita untuk sholat. Yang pertama dari habis subuh sampai syuruk. Ya, itu adalah haram sholat karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan muncul. Yang kedua haram sholat saat matahari di atas kepala. Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang di atas kepala sekitar jam 12-an. Yang ketiga, habis asar menjelang maghrib haram sholat. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan pergi. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Jadi kalau bisa jangan kerjakan semuanya. Sholat di 3 waktu itu ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Oke, Ustazah nggak paham puasa Yaumul Bid. Oke, teman-teman, setiap live aku minta waktu 3 menit untuk kasih paham tentang puasa Yaumul Bid dengan puasa Daud dengan puasa Kodo. Ustazah jualan madu lagi dong. Tiap hari aku jualan madu. Setelah ini kita ada madu ya. Setelah ini ya kita tanya jawab dulu. Oke, teman-teman mau aku jelaskan ulang tentang puasa Kodo, Yaumul Bid dan puasa Syawal. Ini kan suka kocar-kacir aku belum Kodo tapi pengen Yaumul Bid. Yaumul Bid belum Syawal. Syawal duluan atau Kodo duluan. Bagusnya Yaumul Bid atau Syawal. Kocar-kacir ya. Oke, sekarang kita coba luruskan tapi teman-teman harus fokus. Setiap live aku jelaskan sekali saja. Ya biar nggak kocar-kacir nih ya. Oke, jadi begini guys ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man soma Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan, summas ba'ahu sitam min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'anna masiyamad dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya." Jadi siapa yang berpuasa Ramadan lalu kemudian menambah dengan 6 hari di bulan Syawal bagaikan puasa 1 tahun. Ya, jadi Syawal itu hanya menggenapkan saja 6 hari dianggap puasa 1 tahun. Kapan mulai puasa Syawal? Dari tanggal 2 Syawal, oke, sampai 30 Syawal. Lebih kurang dari hari kedua Lebaran kemarin sampai tanggal 17 April besok. Yang penting 6 hari. Yang penting 6 hari ya, boleh berturut-turut, boleh tidak. Nah, pertanyaannya adalah Kodo duluan atau Syawal duluan? Jawabannya adalah Kodo duluan boleh, Syawal duluan juga boleh. Nggak ada masalah. Kalau haidnya teratur boleh Kodo duluan baru Syawal. Kalau haidnya tidak teratur Syawal duluan baru Kodo. Kodo itu bisa diganti setelah Syawal kok. Di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan kita bisa Kodo kok. Tidak ada masalah. Dan yang paling penting adalah kalau bisa 1 niat 1 amal aja. Jangan 2 niat dalam 1 amal. Ya, sengaja aku puasa Kodo plus Syawal, jangan. Imam Abu Zakaria menyatakan boleh pasang 2 niat dalam 1 amal, tapi afdolnya 1 niat 1 amal saja. Kemudian, nah kita udah ketemu nih dengan puasa Yaumul Bid. Tanggal 2, 3 dan April kita puasa Yaumul Bid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa
Jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara, yaitu puasa Yaumul Bid, kemudian puasa Yaumul Bid, puasa Syawal, dan kemudian puasa Yaumul Bid, puasa Syawal, dan kemudian sholat witir. Oke, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara itu ya. Nah, puasa Yaumul Bid ini adalah puasa yang adalah puasa yang diwasiatkan oleh baginda Nabi setiap bulan. Nah, persoalannya adalah kalau teman-teman udah selesai sholat duha, maka teman-teman boleh lanjut ke puasa Yaumul Bid. Maaf, kalau teman-teman udah puasa Syawal, maka teman-teman boleh lanjut ke Yaumul Bid. Tapi kalau teman-teman belum lagi puasa Yaumul Bid ya, teman-teman belum lagi puasa Yaumul Bid, belum lagi puasa Syawal, maka boleh puasa Syawal di hari Yaumul Bid. Atau mau puasa Syawal terus kemudian Yaumul Bid terus Syawal lagi juga boleh, nggak jadi masalah ya. Niat puasa Syawal gimana? Sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Oke. Ustazah, oke gitu ya. Apakah doa kita tidak terkabul karena dosa-dosa kita? Jadi dosa itu ada 4 efek sampingnya. Yang pertama, dosa itu membuat urusan kita menjadi sulit. Mau ngurus KTP sulit, mau ngurus apa-apa sulit ya. Kemudian dosa itu membuat kita itu sulit sekali menghafal. Kemudian yang ketiga, dosa itu membuat kita itu sulit sekali untuk terkabulnya doa dan sulit sekali kita itu menangkap sebuah ilmu pengetahuan seperti itu. Dosa itu membuat kita sulit urusan, kemudian sulit doa dikabulkan, sulit urusan dan kemudian sulit menangkap ilmu pengetahuan. Jadi ada kok kaitan antara doa dengan dosa. Puasa Yaumul Bid harus di tanggal 2, 3 dan 4 iya. Puasa Yaumul Bid dianjurkan di tanggal 2, 3 dan 4. Bolehkah puasa Syawal dengan puasa Senin dan Kamis? Jadi jika mau melakukan puasa Syawal di hari Senin dan Kamis, niatnya adalah puasa Syawal. Karena antara dua puasa kalau dia berbenturan, misalnya puasa Senin Kamis dengan Syawal, niatnya adalah Syawal. Saya lagi puasa Syawal 6 hari. Gimana puasa Yaumul Bidnya? Apakah niat Syawal atau Yaumul Bid? Kalau belum selesai puasa Syawalnya, bisa aja diniatkan puasa Syawal di hari Yaumul Bid. Ustazah, oke itu boleh ya, nggak ada masalah. Oke. Oke, kenapa sih mesti ada sunnah berpuasa? Karena guys, orang yang berpuasa itu akan dimasukkan ke dalam surga Ar-Royan. Surga Ar-Royan itu adalah surga di mana berkumpulnya orang-orang yang berpuasa. Saat berpuasa, doa-doa kita juga akan diijabah. Saat berpuasa juga akan digugurkan dosa-dosa kita. Jadi ada amalan yang hanya cuman menambah pahala. Seperti sholawat, baca Quran, Al-Fatihah itu hanya menambah pahala. Tapi ada amalan yang menambah pahala sekaligus menurunkan dosa. Seperti puasa. Puasa itu dapat pahala sekaligus menurunkan dosa. Ya, maka siapa yang berpuasa secara otomatis dosanya akan berguguran. Contoh lagi amalan yang 2 in 1. Contohnya wudhu. Ya, wudhu ya. Siapa yang berwudhu dan menyempurnakan wudhunya, maka akan berguguran dosa-dosa pada wilayah yang dia wudhukan. Maka orang yang sering berwudhu berguguran dosa-dosanya. Contohnya lagi sholat, itu juga menambah pahala dan mengurangi dosa. Seperti itu. Jadi dia amalan yang 2 in 1. Allah juga pernah berfirman dalam hadis qudsinya bahwa muli wa ana ajzi bihi. Berpuasalah untukku maka aku akan berikan balasannya. Seperti itu. Semoga termasuk hamba Allah ke dalam golongan ahlus siyam ya. Ustazah, aurat tidak sengaja terlihat oleh orang lain gak ada masalah karena gak sengaja. Puasa Syawal sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 17 atau 18 April. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita belajar bersama di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya.
Ustazah, oke gitu ya. Oke ya, Ustazah, untuk perempuan lebih utama sholat sendiri di rumah apa sholat berjemaah di masjid? Wanita itu tidak diwajibkan ke masjid tapi juga tidak dilarang ke masjid. Ada dalil izasta nisa akum fil lail ilal masjid fa'dzul lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Jadi wanita ke masjid itu boleh asal tidak tabarus dan berdandan berlebihan. Gitu ya guys. Ustazah, sholat tahajud dan sholat taubat boleh digabung gak? Hayakuna lillah, hayakuna sunnah, satu niat, satu amal. Tanpa puasa syawal lanjut ke yaumul bid, silahkan. Cuma nggak dapat fadilah puasa syawal, itu aja sih. Puasa syawal kan nggak wajib, nggak apa-apa sih kalau nggak puasa syawal. Puasa syawal tuh kan keutamaannya man soma ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan, summas ba'ahu sitam min syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan syawal, faka'an nama siyamad dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Jadi berpuasa 6 hari bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Oke. Ustazah, boleh tidak puasa yaumul bid 1 atau 2 hari saja? Coba diniatkan 3 dulu, kalaupun akhirnya cuma 2, nggak masalah. Ustazah, saya punya hutang bertahun-tahun. Apakah boleh puasa syawal? Boleh. Segera ganti hutangnya kalau ingat jumlahnya. Apakah kalau tahajud wajib diakhiri witir? Witir itu sunnah, nggak ada wajibnya. Jadi yang sunnah tetap sunnah, yang wajib tetap wajib. Jadi jangan witir itu kayak sunnah, kayak wajib. Gak ada wajib ya guys. Witir itu dikerjakan dari habis isya sampai azan subuh. Qobliyah isya, sholat isya, lalu witir. Qobliyah isya, isya, lalu ba'diyah isya, lalu witir. Tengah malam mau tahajud boleh tapi jangan witir lagi. Ustazah, oke saya belum puasa syawal, mau puasa yaumul bid. Jadi puasa syawalnya harus 6 hari juga ya. Kalau mau besok puasa yaumul bidnya diniatkan puasa syawal saja. Lebih besar dibanding puasa yaumul bid pahalanya. Tapi kalau mau lebih banyak, besok 3 hari niatnya puasa yaumul bid aja dulu. Baru dilanjutkan dengan puasa syawal ya. Oke. Ustazah, oke ya. Bagaimana menghadapi orang tua yang selalu berhutang dan ingin terus dibayar anaknya? Nggak boleh. La yazirotun wizra ukhra. Hutang itu menjadi beban orang yang berhutang. Tidak ada orang lain yang bertanggung jawab atas hutang kita ya. Ustazah, oke, puasa yaumul bid sampai kapan? Coba dilihat stiker di atas ya. Puasa yaumul bid itu tanggal 2, 3, 4 April 2026. Hari ini tanggal 31, besok tanggal 1, lusa tanggal 2. Puasa Syawal bareng yaumul bid niatnya adalah Syawal. Oke, gitu ya guys. Lama-lama rotan keluar. Astagfirullah ya. Mohon bersabar ya guys. Enggak. Rotannya ada di kantor guys. Tenang ya. Aku baca komen. Lagi serius. Aku lagi serius. Mbak Putri komentar. Lama-lama rotan ke... Oke guys. Astagfirullahaladzim. Enggak guys. Rotan aman. Rotan udah lapu guys ya. Oke ya guys, astagfirullah. Aku udah serius gitu malah ketawa, astagfirullahaladzim ya. Ustazah, puasa syawal apa? Puasa, puasa, puasa syawal apa harus urut harinya? Boleh urut, boleh tidak ya. Sabar ya teman-teman yang sudah paham ya. Kita muter-muter ya guys. Ada benarnya lama-lama rotan keluar ya guys. Oke ya guys. Ustazah, puasa syawal batas waktunya sampai akhir bulan kah? Puasa syawal batas waktunya sampai tanggal 17 April. Atau 18 April ya teman-teman ya. Saking muter-muternya guys ya. Tapi diamalin ya guys. Jangan aku ngomong berjabu-jabu seperti ini. Terus teman-teman muter-muter. Lama-lama keluar juga rotan atau sengak lebahku ya. Oke ya guys. Ustazah. Oke gitu ya. Dah.
Buka hijab sesama perempuan haram nggak? Buka hijab sesama perempuan tidak haram ya. Oke, Ustazah, iya gitu ya guys. Lama-lama rotan keluar cuy. Boleh nggak puasa hari lahir anak agar jadi anak soleh? Ah, jangan, nggak perlu. Puasa lahir anak itu tidak masyhur ya. Oke ya. Buka hijab sesama perempuan tidak aurat. Aurat wanita dengan wanita lain itu hanyalah dari pusat sampai lutut aja. Aurat wanita dengan wanita lain itu hanya dari pusat sampai lutut saja ya teman-teman ya. Oke Ustazah, oke ya. Hutang puasa Ramadan bisa nggak diganti di puasa Syawal? Jawabannya boleh ya. Oke, hati-hati ya guys, rotannya udah lapuk, tenang aja. Siang ini aku baik ya guys. Oke, gitu ya. Tenang aja guys ya. Sama-sama ya. Astagfirullah ya. Oke, Ustazah, sudah puasa 6 hari. Apakah puasa Yaumul Bid lagi, Ustazah? Boleh ya. Setelah teman-teman puasa Syawal 6 hari, teman-teman boleh puasa Yaumul Bid lagi 3 hari. Bagus ya, itu bagus banget ya. Antara puasa Yaumul Bid dengan puasa Syawal itu fadilahnya beda. Kalau puasa Syawal itu man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan, summa asba'ahu sita min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'an nama siyaman dahar, bagaikan puasa setahun lamanya. Sementara puasa Yaumul Bid itu fadilahnya adalah bagaikan wasiat dari baginda Nabi, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara, yaitu puasa Yaumul Bid, kemudian sholat duha dan sholat witir. Oke guys, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Ini rotan udah mau keluar Mbak Indra ya, tetapi udah lapuk pula dia ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini. Ustazah, saya mau tanya, tahun ini saya tidak berpuasa ya karena sakit. Sakit apa Mbak ini? Karena sakit. Sakit apa? Sembahyang, mana dia? Sembahyang aja duduk. Sakit apa Bu? Kalau ibu sakit, ibu masih ada harapan sembuh, maka ibu boleh kodo nanti di hari lain ya. Tapi kalau ibu sakit, tidak ada harapan sembuh, ibu boleh bayar fidyah, yaitu dengan cara 1 harinya 7 ons kali 30 hari, berarti 1 harinya 7 ons kali 30 hari, berarti 21 kilogram beras. Atau ibu boleh saja itu ya, itu ibu namanya kodo Bu. Ya, nah seperti itu. Kalau ibu sholat duduk nggak ada masalah. Shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalikian, kalau nggak bisa ya telentang ya. Ustazah, apakah puasa Syawal bisa dijeda? Boleh ya. Sholat hajat doanya apa? Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca, salam kanan, salam kiri, lalu kemudian teman-teman boleh melakukan upaya berdoa ya. Ustazah, setelah selesai puasa Syawal, apakah bisa puasa Senin dan Kamis? Jawabannya tentu boleh. Sejak 2 lebaran kemarin sudah bisa puasa Syawal, sudah bisa puasa Daud, sudah bisa puasa Senin dan Kamis. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, clear ya. Oke, kalau ada hutang puasa karena haid belum terbayar sampai bertahun-tahun gimana? Kalau ingat jumlahnya bisa dikodo ya. Ustazah, oke clear ya teman-teman ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya.
Ustazah, oke, clear ya. Mulai 2 lebaran sudah boleh puasa sunnah dan puasa kodo. Betul ya. Puasa Syawal berapa hari? 6 hari ya. Oke ya guys, puasa Syawal berapa hari? 6 hari. Ya guys. Ya, Ustazah, oke ya, puasa Syawal aku belum genap 6 hari. Apa aku boleh puasa Yaumul Bid dulu? Teman-teman boleh aja puasa Syawalnya, puasa Yaumul Bidnya diniatkan untuk puasa Syawal boleh. Atau ditunda dulu puasa Yaumul Bidnya, puasa Syawalnya lalu digantikan dengan puasa Yaumul Bid boleh. Nggak jadi masalah ya guys. Oke ya. Ustazah, oke ya. Oke ya, siap. Puasa Syawal 6 hari berturut-turut boleh iya, boleh tidak ya guys. Oke ya, Ustazah, oke. Baputa-puta guys, puasa Syawal, kodo dulu atau Syawal dulu, bismillah ya. Kodo dulu atau Syawal dulu, boleh kodo duluan baru Syawal kalau haidnya teratur, boleh Syawal duluan baru kodo kalau haidnya tidak teratur, nggak masalah ya. Oke gitu ya guys, ya clear ya. Oke siap ya. Oke, Ustazah, kalau sedang istihadah, apa boleh membaca Al-Quran? Boleh banget, nggak jadi masalah. Orang yang istihadah itu boleh membaca Al-Quran, boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf, dan seterusnya. Berputar-putar di Syawal dulu kita guys, sabar ya yang sudah paham ya guys, iya. Dan seperti itulah agak lebih ngeri lagi kita mutar-mutarnya kalau nanti kurban. Kurban itu muter-muternya cukup lama ya guys. Boleh nggak berkurban atas nama meninggal? Boleh nggak berkurban makan dagingnya? Boleh nggak daging kurbannya dimakan, kepala kurbannya dijual matanya dimakan, telinganya dibakar, kayak gitu guys. Ya, jadi memang belajar mesti sabar ya. Oke ya guys. Ustazah, oke ya. Kalau orang tua meninggal, bolehkah hutang sholatnya dikodo sama anak-anak? Nggak bisa. Kodo tidak boleh dikodokan oleh orang lain ya. Oke, Ustazah, oke ya, niat puasa Syawal dan ganti puasa Ramadan sengaja aku puasa kodo wajib atasku karena Allah. Atau sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah ya. Oke ya, oke Ustazah, oke teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya. Ustazah, oke gitu ya. Kenapa sunnah puasa sama puasa Yaumul Bid, oke, bisa digabungkan? Bukan digabung. Siapa yang bilang digabung? Nggak digabung ya. Dipilih yang paling tinggi derajatnya ya. Jadi puasa Yaumul Bid dengan puasa Syawal bukan digabung. Tapi kalau belum selesai puasa Syawal, pasang niat yang lebih tinggi, yaitu puasa Syawal. Tapi kalau udah selesai puasa Syawal, barulah boleh puasa Yaumul Bid. Paham nggak kira-kira? Bukan digabung. Kan aku sering bilang satu niat, satu amal. Jangan digabung-gabung ya. Puasa Yaumul Bid dengan Syawal bagusan puasa Syawal. Puasa Syawal sampai kapan? Sampai tanggal 17 April. Ustazah, oke ya, apakah bisa berbarengan, maksudnya gimana? Oke, Ustazah, apakah potong kurban bisa untuk orang tua yang meninggal? Bisa ya. Oke ya guys, bisa banget ya guys ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke ya. Oke guys, gitu ya. Yaumul Bid dulu atau puasa Syawal dulu Zah? Boleh. Kalau teman-teman baru ngerti puasa Syawalnya hari ini ya. Oke, nah kalau teman-teman belum ngerti puasa Syawal, teman-teman silahkan puasa Yaumul Bid dulu besok tanggal 2, 3, 4. Lanjutkan puasa Syawal 6 hari, berarti totalnya 9 hari.
Atau mau puasa Syawal Yaumul Bidnya nggak usah, silahkan puasa Syawal di hari Yaumul Bid, tambah 3 lagi setelah Yaumul Bid, totalnya jadi 6. Itu terserah saja ya. Aku puasa Syawal belum diselesai. Apa ditunda puasa Syawalnya dulu lalu Yaumul Bid? Boleh. Perhatikan video aku yang lewat hari ini sampai besok ya, aku akan bicara banyak tentang itu. Jadi kalau teman-teman puasa Syawal 3 hari, lalu kemudian puasa Yaumul Bid 3 hari, lanjut lagi puasa Syawal 3 hari boleh. Atau kalau mau silahkan puasa Syawal di hari Yaumul Bid juga boleh. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Ya, kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, satu kurban sapi untuk 7 orang maksimal. Tapi satu sapi 1 orang boleh ya. Ustazah, oke ya, apakah merapikan alis mata, merapikan alis mata dengan dicabut nggak boleh? Dicabut, digunting, dikikir, dikikis, nggak boleh. Yang boleh itu hanya dikasih pensil atau dikasih sisir. Kayak gitu ya guys. Oke. Tolong jelaskan antara pelit sama hemat dalam Islam. Hemat itu realistis, pelit itu bakhil. Itu beda ya. Kalau realistis itu adalah kita membeli barang yang harus ya kita tidak membeli barang yang tidak kita pakai. Itu namanya adalah realistis. Kalau pelit kita lah udah butuh, kita lah udah perlu, kita lah udah kepengen tapi kita nggak beli-beli. Nah itu namanya pelit, bakhil kepada diri sendiri. Kalau kita nggak membeli barang karena kita nggak pakai, itu namanya realistis, bagus. Tapi kalau kita mau pakai barang itu, kita suka dengan barang itu, kita butuh barang itu, ada uangnya nggak dibeli, itu pelit. Jelas beda lah. Ustazah, apakah sholat yang terlewat wajib dikodo? Kalau ingat jumlahnya kodo, kalau enggak segera bertaubat. Oke, Ustazah, oke, kalau nikah dengan janda tapi anaknya kita nggak mau nafkahin, apakah berdosa? Nggak boleh, jangan nikah dengan laki-laki yang tidak mau nafkahin anak kandung kita. Karena begini, sejatinya anak kandung kita itu tanggung jawab bapak kandungnya. Tapi harus nerima realita bahwa ketika bapak kandungnya tidak mampu bertanggung jawab, maka itu menjadi tanggung jawab bapak tirinya. Yang duda-duda, yang gadis-gadis kalau nikahi janda bertanggung jawablah kepada dia dan anaknya. Jangan harapkan dari bapaknya, jaga harga diri. Bila perlu istri kita ini tidak usah nerima lagi dari suami yang pertama. Itu baru ala Nabi, itu baru superhero. Suatu ketika seorang istri Nabi Saibah punya anak 6 bertanya kepada Rasulullah, apakah yakin kau akan menafkahi aku dengan 6 orang anakku, aku janda ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah, rezeki untuk anakmu telah Allah titipkan kepadaku, tidak perlu khawatir. Gitu cuy, gentleman. Oke, gitu ya. Dan ibu hati-hati ya bu, jangan mau dengan laki-laki yang lepas tangan sama anak bu. Ndak iyo tuh do bu, lah bu. Nah gitu ya, hati-hati ibu-ibu ya. Ibu-ibu harus realistis. Kita udah dewasa, udah bisa berpikir, ya udah bisa membedakan mana baik, mana benar ya, mana salah, mana iya, ya kan, mana salah, mana iya pula bahasaku, ya kan. Oke, jangan mau ya, jangan mau ya, bahaya nanti ibu kasihan ya kan, menderita ya kan. Ustazah, oke ya, kalau lagi haid boleh baca surat Al-Waqiah enggak? Haid boleh baca Al-Waqiah di buku atau di Quran ya. Ustazah, oke ya, betul apa nih? Apa betul apa guys? Ustazah, oke ya. Oke, oke. PPH tidak termasuk zakat. Kok PPH termasuk zakat? Zakat dan pajak itu berbeda. Walaupun jaringan Islam liberal mengatakannya boleh ya. Puasa Syawal boleh loncat-loncat nggak? Puasa Syawal nggak boleh loncat-loncat, capek. Ngapain teman-teman puasa tapi loncat-loncat? Haus. Orang puasa aja tidur aja haus juga. Masa teman-teman puasa Syawal loncat-loncat? Puasa Syawal itu santai aja di rumah, nggak usah loncat-loncat.
Masa puasa Syawal loncat-loncat, kayak anak-anak aku tengok ya. Tapi kalau teman-teman puasa Syawalnya selang-seling itu nggak masalah. Selang-seling, selang-seling, selang-seling nggak masalah. Tapi jangan loncat-loncat. Ya nanti kesleo. Ya guys, jadi kalau teman-teman puasa Syawalnya selang-seling nggak masalah ya. Jangan loncat-loncat capek ya. Oke. Ustazah, oke gitu ya guys ya. Hantu itu ada nggak? Hantu tuh nggak ada guys, yang ada itu jin. Hantu nggak ada, teman-teman takut hantu apa ini? Hantu Indonesia semuanya disabilitas, nggak ada yang sempurna. Pocong bisanya cuma loncat, jalan nggak bisa apalagi lari, masa takut? Sundel bolong, perutnya aja bolong, teman-teman sempurna loh dibanding sundel bolong, kenapa harus takut? Suster ngensok, ngensot doang bisanya, jalan aja nggak bisa. Ya, mak lampir ketawa aja terus. Mau teman-teman ngapa dia kan ketawa aja, santai aja. Ya mak lampir itu sedikit dosanya itu, orangnya berbaik sangka dia, ketawa aja dia. Apa kan? Ada lagi hantu tanpa kepala, orang kepalanya aja nggak ada. Apalagi hantu nggak pakai tangan, nah tangannya aja nggak ada ya teman-teman kenapa harus takut? Ya jadi hantu itu nggak ada, yang ada itu adalah jin, oke? Oke gitu ya. Kok hantu digibahin? Ya karena dia nggak ada ya. Ustazah, oke. Kekuatannya nakut-nakutin ya. Teman-teman takut lebih hebat loh teman-teman dibanding suster ngengsot. Suster ngengsot nggak bisa nulis loh di TikTok. Teman-teman bisa nulis ya. Suster ngengsot nggak bisa nulis, nggak bisa jalan. Teman-teman bisa jalan ya. Jadi kalau ada yang bilang sombong kali, oh iya dong lebih bagus daripada suster ngengsot. Nah, Ustazah, kayak gitu ya. Kalau sihir itu ada. Sihir itu ada. Sihir itu ad-dakhilin wal kharijiyin ya. Kalau sihir itu ada ya. Oke, ada dari dalam dan dari luar ya. Dari dalam itu adalah seperti dimasukkan ke dalam makanan ya atau seperti dimasukkan ke dalam sesuatu. Tapi kalau dari luar seperti darah haid dan lain-lain. Sihir itu ada. Makanya hati-hati selalu baca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Oke gitu ya, memfasilitasi untuk berjudi, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, jika kita menolong orang melakukan dosa, kita akan sama dengan pelaku dosa. Ketika kita menolong orang berbuat baik, kita sama dengan orang yang berbuat baik ya. Jadi nggak boleh Kak Fitri ya. Oke, pelet itu masuk dalam kategori sihir ya. Sihir itu kan bisa jadi nanti kita jadi demam satu keluarga, muntah darah padahal nggak ada sakit medis, mimpi buruk, ya suka terbangun tengah malam, bayinya suka nangis, berantem suami istri, badan biru-biru, atau misalnya badan sakit di wilayah tertentu, sihir itu ada. Makanya hati-hati jangan menyakiti. Lebih baik kita yang disakiti daripada kita tersakiti. Kalau kita nggak terlalu penting, orang nggak usah tahu alamat rumah, orang juga udah nggak usah tahu tentang privasi kita. Karena itu akan menyebabkan dia gampang mencari buholnya. Buhol itu bisa dari rambut, dari darah haid, dari celana dalam dan seterusnya. Oke, buang sampah benar-benar lebih privat lagi zaman sekarang supaya terhindar dari yang namanya sihir. Sihir itu nyata dan dia tindak pidana, bisa mematikan orang. Hati-hati jangan banyak sekali konflik sama orang. Oke ya. Ustazah, oke, doa menghindarkan sihir. A'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Ya Allah, aku berlindung katu sehat selalu ya. Teman-teman semuanya di sana, Mbak Zia Hisma, Mbak Yani, Mbak Kahfi ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya. Oke ya, siap Mbak Dasini, Mbak Nining, Mbak Zulkifli ya. Oke, siap Mbak Arum ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol dulu ya, bismillah ya. Oke.
Teman-teman semuanya siap ya, Mbak Eti, Mbak Yani ya, Mbak Imum ya. Kita doa dulu yuk. Bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya guys. Semoga Allah mudahkan ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, siap guys, Mbak Titi ya, Mbak Hansa ya, siap Mbak Caci, Mbak Zia Hisma ya. Oke ya guys, siap Mbak Imun ya. Oke ya, siap Mbak Sari. Kalau ada yang mau ditanyakan, teman-teman tanyakan aja sambil kita ngobrol santai di akun ini ya guys. Siap ya Mbak Iis. Ustazah, kalau niat puasa sunnah Syawal kesiangan bangun jam 6 subuh gimana? Oke, aku mulai ya. Puasa sunnah itu boleh pasang di tengah hari selagi belum makan dan minum. Ya, puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan belum minum ya. Ustazah, oke. Madu akan oke, ya siap ya, madu nanti ya, boleh setelah makan boleh. Ustazah, oke ya, gadai sawah boleh, yang penting manfaat dari sawahnya tidak boleh sepenuhnya kepada orang yang digadaikan ya. Ustazah, oke, nah yang mana itu Mbak Risna kasih saran apa? Pertanyaannya, coba ditulis pertanyaannya ya. Ustazah, yang namanya qobliyah itu sebelum ya qobliyah itu sebelum ya. Qobliyah itu sebelum, ba'diyah itu sesudah ya. Yang namanya qobliyah subuh sebelum, yaitu ba'diyahnya itu adalah sesudah. Ustazah, puasa Syawal digabung dengan puasa Kodo, jawabannya satu niat satu amal aja. Satu niat satu amal saja. Kalau puasa Kodo ya Kodo aja, kalau Syawal ya Syawal aja ya. Kalau puasa Kodo ya Kodo aja, kalau Syawal ya Syawal aja. Oke. Gitu ya teman-teman semuanya ya. Kalau Kodo dulu Kodo aja, kalau Syawal dulu Syawal aja. Ustazah, puasa Syawal dengan Yaumul Bid lebih tinggi yang mana? Syawal dengan Yaumul Bid lebih tinggi puasa Syawal. Jadi kalau teman-teman udah puasa Syawal, nanti tanggal 2, 3, 4 bisa diniatkan Yaumul Bid. Tapi kalau teman-teman tidak puasa Syawal, belum puasa Syawal di hari Yaumul Bid nanti bisa diniatkan puasa Syawal. Puasa Syawal tanggal berapa Zah? Puasa Syawal itu 2, 3, 4 April ya. Puasa Syawal itu tanggal 2, oke. Bom bom, makan. Puasa Yaumul Bid bukan puasa Syawal. 2, 3, 4 April puasa Yaumul Bid ya. Oke. Ustazah, oke. Udah sholat asar tapi pas sampai rumah maghrib terus jamaah asar lagi soal perjalanannya jauh. Ya lain kali kalau di atas mobil boleh sholat jamak di mobil ya. Ustazah, kalau arisan hukumnya gimana? Arisan tuh nggak apa-apa, yang penting jangan ada ribanya ya. Ustazah, oke gitu ya. Nah kalau mau bayar hutang puasa gimana? Silahkan dibayar aja. Sengaja aku puasa kodo sunnah wajib atasku karena Allah. Sengaja aku puasa kodo wajib atasku karena Allah. Puasa yang mulbit boleh 2 hari boleh. Tapi niatkannya 3 hari ya. Jangan pasang niat yang sedikit untuk ibadah. Niatkan aja dulu 3. Kalaupun dapatnya 2 nggak masalah. Bolehkah sholawat sambil nyuci piring, kain, beraktivitas di rumah? Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ya. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Oke, nah gitu ya. Jadi boleh aja sholawat sambil santai ya, sholawat sambil baring. Mbak Dewi nggak dijawab-jawab. Mbak Dewi Kartika yang sabar ya. Ustazah, kalau 1 hari puasa Yaumul Bid boleh, bagusnya puasa Yaumul Bid itu 3 hari ya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda,
bahwa jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara, yaitu puasa Yaumul Bid, kemudian puasa Syawal, dan kemudian puasa Yaumul Bid, kemudian sholat witir dan sholat duha. Oke. Ustazah, saat istihadah apa boleh kodo sholat? Kodo hanya bisa dilakukan kalau ingat jumlahnya ya. Ustazah, apa keistimewaan puasa Yaumul Bid? Puasa Yaumul Bid hampir sama dengan puasa Syawal, fakaan nama siyaman dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya, sekaligus puasa Yaumul Bid itu bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara, puasa Yaumul Bid, sholat witir, dan sholat duha. Oke, oke, gitu ya guys. Ustazah, oke, turun naik, turun naik, turun naik. Oke, orang ke bawah dia ke bawah, orang ke atas dia ke atas. Kucing, kucing. Naik lagi, bom bom. Oke ya guys, Ustazah, oke ya, oke ya, puasa Syawal terakhir kapan? Terakhir puasa Syawal itu lebih kurang tanggal 17 April ya. Ustazah, oke, satu niat tapi dapat pahala berlipat ganda nggak Zah? Nggak. Ya, yang penting niatnya itu, pasang niat yang lebih besar, nanti pahalanya besar. Kayak gitu cara berpikirnya ya. Suami saya disuruh bosnya bongkar kejelekan mandornya, Zah suami nggak mau dan suami dipecat nggak apa-apa. Dipecat tapi berkah ya. Ustazah, hitungan bayar fidyah berapa? Hitungan bayar fidyah itu 1 harinya 7 ons. Kali 30 hari ya 21 kilogram ya. 7 ons kali 30 hari ya 21 kilo, kasih ke fakir atau miskin ya. Ustazah, niat puasa kodo gimana? Niat puasa kodo, sengaja aku puasa kodo wajib atasku karena Allah. Tanyaku nggak dijawab Zah, teman-teman yang sabar ya, karena ini pertanyaan banyak dan kecepatan lidahku tidak terlalu cepat untuk menjelaskannya ya. Ambil manfaat daripada apa yang aku jawab dari pertanyaan teman-teman semuanya ya. Sekarang nggak terjawab, nanti mungkin bisa terjawab ya, Mbak Nini ya, Mbak Nini ya. Ustazah, oke ya, sebentar ya. Saya cuma melakukan sholat 2 rakaat duha, apa boleh? Boleh aja. Ya, atau ganti pertanyaannya, takutnya di iniin ya, takutnya di filter sama TikToknya ya. Oke, Ustazah, bolehkah mengumpulkan sedekah subuh sampai 1 tahun? Jadi begini guys, kalau sedekah subuh itu dikumpulkan sampai 1 tahun, ya sedekah subuh itu dikumpulkan sampai 1 tahun, nanti kita akan termasuk golongan hamba Allah yang bisa dianggap sedekah subuh, tapi takutnya kalau dia udah 1 tahun uangnya udah makin banyak, setan datang malah beli handphone, itu satu. Kemudian yang kedua adalah khawatirnya kalau 1 tahun itu kita nggak panjang usia sehingga nggak jadi sedekah. Yang ketiga adalah kita jadi nggak terbiasa memberi. Sementara kan kita pengen terus memberi, ya kan? Yadul ulia khairum min yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau sekali setahun memberinya, kapan kita mau latihan untuk memberi? Karena memberi itu harus dilatih. Kalau memberi itu tidak dilatih, maka semua orang akan beriman dan dermawan. Jadi harus dilatih tuh ya, kasih 100.000 1 bulan, kasih 100.000 lagi 2.000 1 hari berarti 60.000. Itu harus dilatih per bulan, berdua bulan. Karena kalau enggak bisa ya. Oke. Gitu ya guys. Ustazah, iya bolehkah sholat maghrib dijamak dengan isya ketika mau keluar kota? Boleh, usahakan keluar rumah dulu ya. Ibu aku sakit udah 5 tahun, gimana bayar fidyah 5 tahun sekaligus? Sakitnya apa? Dia pikun nggak? Kalau dia pikun dia nggak wajib bayar fidyah. Tapi kalau dia ada harapan sembuh dia boleh kodo. Kalau sudah tidak ada harapan sembuh boleh bayar fidyah. 1 hari 7 on kali 30 hari 21 kilo kali 5 tahun ya. Oke, Zah niat puasa Yaumul Bid. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah baru dapat 3 hari puasa Syawal. Diteruskan puasa Yaumul Bid boleh nggak? Jadi gini, kalau teman-teman udah selesai puasa Syawal, silahkan lanjutkan dengan Yaumul Bid. Kalau teman-teman belum selesai puasa Syawal, boleh pasang niat puasa Syawal di hari Yaumul Bid.
Kalau teman-teman belum puasa Syawal, boleh puasa Syawal boleh puasa Yaumul Bid dulu baru puasa Syawal. Jadi bagi teman-teman yang puasa Syawalnya belum selesai, teman-teman boleh meniatkan puasa Syawal di hari Yaumul Bid, oke? Oke, Ustazah niat sholat pakai bahasa Indonesia silahkan. Niat itu boleh pakai bahasa Indonesia. Niat sholat, niat puasa, niat zakat, ya, niat niat sedekah, niat tayamum, niat mandi junub, itu boleh semuanya pakai bahasa Indonesia. Oke. Ustazah, saya tiap hari bangun tahajud, terus saya sholat subuh, saya tidur setelah subuh saya tidur. Tidur habis subuh jangan. Ada 3 jadwal tidur yang tidak dianjurkan. Yang pertama adalah saat kita habis subuh. Ya, an-naum ba'da subuh yadhabu barakatul rizq wal umr. Tidur habis subuh mengangkat berkah rezeki dan usia. Yang kedua, jangan tidur habis asar dan jangan tidur sebelum isya. Yakrahun naum qoblal isya. Allah itu tidak suka dengan orang yang tidur sebelum isya. Oke? Gitu ya guys. Ustazah, lebih baik mana puasa kodo dulu atau syawal dulu? Bebas aja. Kodo duluan boleh, syawal duluan juga boleh. Kodo itu waktunya 1 tahun kok. Kalau teman-teman mau puasa syawal duluan, kodonya belakangan, tidak sesuatu yang masalah kok. Sayyidatina Aisyah aja ganti puasa udah deket-deket bulan Ramadan ya. Oke ya guys, seperti itu ya. Ustazah, oke, sama-sama. Mohon maaf lahir batin juga ya. Oke ya guys, ya clear ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, sedekah subuh dikasih ke orang tua atau ke anak sendiri bisa nggak Ustazah? Sedekah subuh itu boleh ke anak, boleh ke orang tua, bebas aja ya. Boleh ke anak, boleh ke orang tua, dia bebas aja ya. Oke ya guys, bebas aja ya teman-teman ya. Oke ya guys, bebas aja ya. Oke. Ustazah, puasa Syawal berapa hari? Puasa Syawal berapa hari? 6 hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan, asba'u sitam min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'an nama siyamad dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya." Ya, siapa yang berpuasa Ramadan lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, itu bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Oke. Ustazah, kalau menahan kentut pas sholat, apakah batal puasanya? Padahal sholatnya menahan kentut itu makruh, dia tidak sampai ke tahap batal. Tetapi kalau teman-teman buang itu lebih baik ya. Sholatnya sah kalau ditahan, cuman Allah tidak suka. Sama dengan menguap. Kalau menguap dalam sholat, sholatnya sah. Hanya saja kalau teman-teman tidak menguap itu makruh, Allah tidak suka. Tapi sholatnya sah. Ada baiknya teman-teman tidak menguap atau menahan uapan itu. Contoh, ketika teman-teman menutup mata dan menutup bibir dalam sholat, sholatnya kayak gini, sholatnya sah tapi Allah tidak suka. Ya, jadi sholat itu buka matanya, buka bibirnya, berbisik sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Kalau masih punya hutang puasa, boleh nggak puasa Syawal? Boleh, nggak masalah. Saya besok selesai Selasa puasa kodo. Apa saya lanjut puasa Syawal atau Yaumul Bid? Terserah, kalau mau puasa Yaumul Bid dulu boleh, baru lanjut puasa Syawal. Atau mau puasa Syawal di hari Yaumul Bid juga boleh. Oke, nggak ada masalah ya. Puasa Syawal di hari Yaumul Bid niatnya puasa Syawal. Sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Oke. Ustazah, oke ya, jika 2 puasa berbenturan dalam satu waktu, misalnya puasa Syawal dengan Yaumul Bid, kan berbenturan itu, maka niatnya adalah puasa Syawal. Niatnya adalah puasa Syawal ya guys, seperti itu ya. Ustazah, oke. Saya bangun jam 3, sholat tahajud sampai subuh. Oke, sebentar. Sholat tahajud sampai subuh, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Oke.
Tidurnya jam 7 pagi boleh. Tidur setelah muncul fajar boleh, nggak jadi masalah ya. Kalau sedekah subuh untuk isi amplop pesta boleh, nggak jadi masalah. Sedekah subuh untuk isi amplop pesta itu tidak ada masalah ya. Karena sedekah subuh itu adalah sesuatu yang kita berikan kepada orang lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat. Jadi hukumnya boleh. Ustazah, oke gitu ya teman-teman ya, boleh aja ya. Oke, Ustazah, oke, aman ya, oke. Oke, Ustazah, jika ada seorang ingin menjadi pegawai pemerintah desa tapi harus membayar uang, itu sogok menyogok hukumnya haram. Puasa Syawal itu mulai kapan? Puasa Syawal itu mulai tanggal 2 Lebaran kemarin. Udah lama Mbak mulainya. Ya tanggal 2 Syawal sampai tanggal 17 April besok ya. Nah masih bisa 6 hari yang belum puasa Syawal teman-teman perhatikan. Yang belum puasa Syawal teman-teman boleh puasa Yaumul Bid aja dulu besok lusa. Tanggal 2, 3, 4, Kamis, Jumat, Sabtu puasa Yaumul Bid aja dulu. Setelah itu baru teman-teman puasa Syawal 6 hari ya. Man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan, summasba'hu sita min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'an nama siyamad dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Oke. Gitu ya. Sekolah di mana? Dulu aku di pesantren 6 tahun, S1 ku jurusan Usuluddin, S2 ku jurusan Usuluddin, S3 ku jurusannya syariah. Boleh nggak puasa Syawal tidak berurutan? Boleh. Ngambil puasa di Senin dan Kamis doang? Boleh, nggak jadi masalah ya. Bolehkah puasa Syawal disambung-sambung? Boleh, nggak jadi masalah. Oke. Oke, aman ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, sedekah subuh seminggu sekali dimasukkan ke kotak masjid pas sholat Jumatan. Boleh, nggak jadi masalah. Is okay, nggak jadi masalah ya. Oke ya, Ustazah, puasa Yaumul Bid kapan? Puasa Yaumul Bid lihat stiker di atas tanggal 2, 3, 4 April puasa Yaumul Bid ya. Oke, Ustazah, Alhamdulillah aku udah lulus puasa. Masya Allah, thank you ya. Mic-nya beli di mana? Mikrofonku Holy Land. Ya, belinya di online aja ya. Kalau teman-teman baru pemula, sebenarnya boleh beli mic yang biasa aja dulu. Yang 200.000, 300.000 udah bagus kok. Ya, tapi kalau teman-teman udah expert pengen kerja di online, barulah beli ini ya. Untuk Holy Land ini. Jadi beli yang biasa aja dulu. Kalau ini cukup mahal sih. Aku nggak rekomendasi untuk pemula sih. Ya. Ustazah, sedekah subuh dimasukkan dalam celengan boleh nggak? Boleh. Sedekah subuh dimasukkan ke dalam celengan boleh aja. Jadi masalah. Setiap hari dimasukkan 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 gitu. Baru kemudian nanti diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Nanti dia boleh dalam bentuk traktir makan kawan, kasih makan kucing ya, kasih makan orang tua, boleh aja. Nggak jadi masalah. Ustazah, oke, puasa Yaumul Bid digabung dengan puasa Syawal nggak perlu. Jadi jika dua puasa berbenturan dalam satu waktu, misalnya nih puasa Yaumul Bid berbenturan dengan puasa Syawal, niatnya Syawal. Puasa Senin Kamis berbenturan dengan Yaumul Bid, niatnya Yaumul Bid. Oke, puasa Syawal kemudian berbenturan dengan Yaumul Bid niatnya Syawal ya. Oke ya. Kasih makan kucing boleh banget ya. Oke ya guys, clear ya. Oke, Ustazah, apa boleh puasa kodo dibarengin puasa Syawal dan Yaumul Bid? Niatnya satu aja. Teman-teman pilih yang mana? Oke, kasih aku waktu 3 menit. Teman-teman fokus. Aku coba jelaskan tentang puasa kodo, Yaumul Bid dan puasa Syawal secara tuntas. Tapi harus fokus, tapi harus fokus. Ada yang mau aku jelaskan? Kalau mau tulis mau, kalau mau tulis mau. Aku jelaskan puasa kodo, Syawal dan Yaumul Bid. Karena ini pasti pada bingung. Ya kodo atau Syawal atau Yaumul Bid. Syawal belum, kodo belum, Yaumul Bid. Yaumul belum, Syawal belum. Ujung-ujungnya nggak puasa. Pusing di situ aja, muter aja. Ujung-ujungnya nggak jadi puasa sampai tahun depan, sampai ke alam barzah. Jadi harus paham biar nggak bingung, oke? Aku jelasin ya. Harus fokus ya teman-teman ya. Jadi gini. Bismillah ya, fokus ya. Rasulullah SAW pernah bersabda,
pelan-pelan ya. Aku tahu sekarang aku diletakkan di depan blender, di atas kulkas, di mesin setrikaan. Aku juga tahu sekarang aku diletakkan di atas kasur, di bawah bantal, dalam kantong. Atau mungkin aku masuk dalam tas terus teman-teman pakai handspray kan. Atau aku ditaruh di tempat bawang sekarang. Atau mungkin di kamar mandi, di kotak sabun, aku ngerti. Tapi dimanapun aku berada, teman-teman coba gak fokus. Aku mau jelaskan yang mana puasa kodo, kemudian puasa Syawal dan puasa Yaumul Bid. Aku sadar betul walaupun aku udah pakai parfum, udah mandi berkali-kali pun posisiku tetap di situ, oke? Jadi teman-teman coba aku jelaskan pelan-pelan. Bismillah. Di rak kosmetik. Oke gitu ya. Di rak bumbu, coba bayangkan di rak bumbu cuy. Iya kan? Nah, Ustazah Nela kece badai ya kan letaknya di rak bumbu. Oke ya. Udah fokus jadi ketawa. Jendela ya Allah, sambil gosok gitu ya. Coba ya aku jelaskan pelan-pelan. Teman-teman letakkan aja nanti posisi teman-teman itu di mana, oke? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man soma Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan, siapa Mbak Oma, summas ba'ahu sitam min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, fakaan nama mendahar bagaikan puasa 1 tahun lamanya." Oke? Siapa yang berpuasa Ramadan lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Oke, jadi puasa Syawal itu bagus banget. Puasanya hanya 6 hari dianggap puasa 1 tahun. Puasa Syawal itu dimulai dari tanggal 2 Syawal atau lebaran kedua sampai 18 April bulan depan, waktunya 1 bulan cuma 6 hari saja. Boleh berturut-turut, boleh tidak berturut-turut. Puasa Syawal itu niatnya sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Lalu kemudian bagaimana dengan puasa kodo? Bagi teman-teman yang puasa kodo ada, kemudian pengen puasa Syawal, kodo duluan boleh, Syawal duluan juga boleh. Mau Syawal duluan gak apa-apa. Kalau haidnya teratur silahkan kodo duluan baru Syawal. Kalau haidnya gak teratur Syawal duluan baru kodo. Tidak ada yang perlu khawatir tentang puasa kodo. Kodo itu bisa diganti setelah Syawal. Bahkan Sayyidatina Aisyah mengganti puasa udah deket-deket Ramadan di bulan Sya'ban Ramadan. Udah deket Ramadan baru beliau ganti puasa beliau. Itu istri Nabi. Nah kemudian Kak Ustazah kalau kita meninggal gimana? Sementara kita belum puasa kodo. Meninggal itu adalah qadarullah. Yang penting kita pengen mengganti puasa. Kalau kita meninggal kita tidak diminta pertanggungjawaban lagi. Sama dengan aku pengen ke rumah tetanggaku besok pagi. Rupanya malam ini na'udzubillah aku kecelakaan. Maka aku tidak akan kena dosa atas janjiku. Karena meninggalku itu adalah atas izin Allah. Silakan ganti puasa dulu baru puasa Syawal, tapi jangan pernah salahkan orang yang Syawal dulu baru kodo. Itu berbahaya. Yang kedua, yang selanjutnya, apakah boleh digabung antara kodo dengan Syawal? Imam Asy-Syarqawi mengatakan boleh. Maaf, Imam Abu Zakaria menyatakan boleh digabung. Tapi Imam Asy-Syarqawi membantah pendapat itu. Saranku, kebolehan bukan berarti sebuah anjuran. Saranku satu niat, satu amal sajalah. Jangan hitung-hitungan sama Allah. Kalau kodo-kodo aja, kalau Syawal aja. Karena kodo dan Syawal itu dua puasa yang berbeda. Yang satu wajib, yang satu sunnah. Kemudian bagi teman-teman yang sudah terbiasa puasa Daud, teman-teman fokus ke puasa Daud saja. Tidak usah lagi puasa Syawal, puasa Arafah, nisfu Sya'ban, puasa Yaumul Bid dan lainnya. Karena puasa Daud adalah puasa nomor 1 di antara ekosistem puasa-puasa sunnah. Bagi teman-teman yang sudah selesai Yaumul Bidnya, maka besok lusa tanggal 2, 3, 4 April bertepatan dengan Kamis, Jumat, Sabtu, itu silakan melakukan puasa Yaumul Bid. Bagi teman-teman yang belum selesai puasa Syawal, maka nanti tanggal 2, 3, 4 boleh diniatkan puasa Syawal di hari Yaumul Bid. Syawal dengan Yaumul Bid yang mana niatnya? Niatnya Syawal karena lebih tinggi status hukumnya. Atau boleh pakai cara yang ketiga. Silahkan puasa Syawal, lanjut terputus dengan Yaumul Bid, lanjutkan lagi Syawalnya juga boleh. Artinya itu tidak berarti apa-apa, boleh banget.
Apakah teman-teman sudah paham? Intinya kenapa kita dianjurkan banyak berpuasa? Karena puasa itu fadilahnya banyak. Puasa itu bisa mengampunkan dosa-dosa kita. Dalam puasa doa-doa kita diijabah. Dan orang yang berpuasa sepanjang waktu dia berpuasa maka dia akan dijaga oleh Allah. Dan orang yang berpuasa akan dimasukkan ke dalam surga Ar-Royan, surga di mana berkumpul orang-orang yang berpuasa. Ada beberapa amalan yang two in one, ditambahnya pahala sekaligus diampunkannya dosa. Contoh puasa. Puasa itu ditambah pahala, diampunkan dosa. Contoh wudhu, ditambah pahala, diampunkan dosa. Siapa yang berwudhu lalu menyempurnakan wudhunya, maka akan berguguran dosa-dosa pada wilayah yang dia basuh. Contoh sholat, menambah pahala, menggugurkan dosa. Kalau sholawat hanya menambah pahala. Kalau Al-Fatihah menambah pahala. Kalau sholawat menambah pahala. Baca Quran hanya menambah pahala. Tapi kalau puasa, berwudu dan sholat, sedekah itu bisa menggugurkan dosa. Jadi ada amal itu yang hanya bisa menggugurkan dosa saja. Seperti istighfar dan lainnya. Ada yang bisa menambah pahala saja. Ada yang bisa dua-duanya. Two in one. Dan salah satu yang bisa dua-duanya adalah puasa. Sama dengan sedekah. Sedekah itu bisa dua-duanya. Dengan sedekah dapat pahala. Yang kedua, as-shadaqatu tamna'umi tatasu. Sedekah itu menghindarkan kita dari kematian yang buruk. Yang ketiga, menghindarkan dari dosa dan neraka. Jauhilah diri kalian dari api neraka, walaupun dengan sedekah sebutir biji kurma, kata baginda Nabi. Jadi sedekah itu luar biasa. Bahkan sedekah itu bisa memperbaiki dunia kita. Makanya selalu aku gaung-gaungkan tentang sedekah subuh atau puasa sunnah. Karena sedekah subuh dan puasa sunnah itu luar biasa. Oke, gitu ya guys. Gitu ya bom-bom. Oke, Ustazah udah clear ya teman-teman ya. Apa yang harus kita ucapkan apalagi suami bisa tidak sopan. Misalnya kata istrinya blow on. Ya udah setelah baikan nanti ingatkan gitu ya. Ucapan dari minal aidin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Kullu amin wa antum bi khair. Kullu amin setiap tahun wa antum dan kalian bi khair dalam keadaan baik ya. Oke, Ustazah doa agar cepat dikabulkan. Satu, tinggalkan dosa. Tarkil ma'asi. Orang yang berdosa ada 4 efek sampingnya. Yang pertama adalah doanya susah dikabulkan. Yang kedua, hatinya susah untuk tenang. Yang ketiga, urusannya susah untuk selesai. Yang keempat, menghafalnya susah. Jadi dosa itu 4 susah yang kita akan dapatkan. Susah rezeki, susah doa, susah tenang, susah urusan. Susah rezeki, susah doa, susah tenang, susah urusan. Kalau kita sudah tinggalkan dosa, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah adalah cari tempat-tempat mustajab doa. Seperti antara azan dan iqamah. Seperti saat hujan lebat. Seperti sujud terakhir ketika mau habis sholat. Ya, seperti sepertiga malam terakhir. Nah, itu adalah tempat-tempat mustajab doa. Oke, gitu ya guys. Sehat selalu ya teman-teman semuanya dan semoga Allah mudahkan kita semuanya. Boleh share-share tautan, tap-tap layar. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini. Ustazah, apa? Puasa Senin Kamis boleh digabung dengan puasa Syawal? Nggak usah. Kalau ada Senin Kamis berbenturan dengan Syawal, berarti yang paling tinggi derajatnya Syawal. Ya udah niatnya Syawal. Oke ya. Oke, gitu ya. Ustazah, sering kentut dengan sengaja depan pasangan bercanda katanya apakah itu dosa? Tergantung efek sampingnya. Jika pasangan tersinggung ya jadi dosa. Kentut itu adab ya. Kalau bisa walaupun bercanda banyak candaan yang lebih elegan, tak melanggar adab dan tak melanggar syariat. Kita kurang canda apa di live ini?
selalu bercanda setiap hari, ya, tapi tidak di luar kebiasaan adab dan tidak melanggar syariat. Carilah candaan-candaan yang lebih elegan, yang lebih baik, yang tidak menyakiti, tapi tetap aman, namun tetap bahagia. Dan itu adalah dilatih. Oke? Ustazah, oke, candaan kentut kan udah nggak zaman. Itu kan zaman aku kecil dulu, zaman-zaman Esmeralda, ya kan? Kentut depan istri, depan anak, kayaknya zaman dulu itu candaannya. Coba di-upgrade versi candaannya biar nggak kelihatan kali usianya berapa, ya kan guys? Oke, Ustazah puasa Daud apa? Salat qobliyah zuhur itu boleh dilakukan sebelum azan zuhur, jangan. Qobliyah zuhur itu azan zuhur dulu baru sholat zuhur. Yang namanya sholat itu adalah azan zuhur dulu baru sholat zuhur ya. Azan zuhur dulu baru qobliyah zuhur ya. Iya dong, ya kan? Ustazah, oke ya. Suami selingkuh terus, dia diingatkan diulang lagi. Dosakah saya kalau gugat cerai? Enggak dosa. Ya enggak dosa sama sekali. Gugat cerai itu kalau sesuai syariat itu enggak dosa. Ya teman-teman ya. Oke, jadi begini, rumah tangga itu intinya bagaimana rumah tangga itu mendatangkan kepada ibadah. Jika rumah tangga itu sudah tidak bisa mendatangkan ibadah, dia selingkuh kita tidak mau melayani, dia menghakimi kita mencaci, dia menghina kita marah, dia berbohong kita berdusta, ya tidak ada kejujuran. Maka lebih baik diakhiri daripada berkumpul dalam dosa, bergelimang dosa. Ya jika rumah tangga sudah tidak dapat lagi mendatangkan kepada kebaikan, maka pulanglah ke tempat yang semestinya. Sendiri dengan ketaatan lebih baik daripada berumah tangga tapi hidup dalam kemungkaran dan dosa. Ustazah, kalau cucu fitrah ke nenek boleh. Gigi bolong ditambal boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Sedekah subuh habis sholat id itu termasuk sedekah kah? Sedekah subuh itu adalah sedekah di waktu subuh mbak. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Ya, dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Nah itulah sedekah subuh. Ya, dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Nah itu dia, jadi jadwal sedekah subuh ya. Oke, Ustazah, oke. Saat iqomah berdoa atau diam? Saat iqomah diam. Doanya itu antara azan dan iqomah, antara azan dan iqomah ya. Ustazah katanya kencing berdiri kena siksa kubur. Aku kencing berdiri karena nggak bisa duduk. Oh bukan, suatu ketika Rasulullah ada jalan di antara dua kuburan. Kuburan sebelah kanan, mayat yang sedang disisa karena kencing tak cebok. Kuburan sebelah kiri, mayat yang sedang disisa karena kencing berdiri. Lalu Rasulullah ditanya oleh Abu Bakar, ngapain engkau ya Abu Bakar? Aku sedang memberikan istirahat siksa bagi siksa kubur ini. Jadi kencing berdiri itu tidak boleh. Kecuali lututnya sakit kayak Mbak. Akhirnya Mbak kencing berdiri, banyak juga aku dapat laporan orang kencing berdiri karena sakit gak masalah. Tapi izin minta maaf, kalau ada rezeki boleh konsumsi madu lutut kita. Supaya bisa duduk dan sholatnya bisa berdiri. Bisa naik sepeda, naik tangga insya Allah. Kalau lututnya gak enak, minumnya madu osteo. Dan itu sudah banyak yang membuktikannya. Ya, hari ini puasa Syawal, terus tanggal 2, 3, 4 dipotong puasa Yaumul Bid silahkan. Nanti teman-teman puasa Yaumul Bid 2, 3, 4 lanjut puasa Syawal boleh. Atau saat Yaumul Bid itu niatnya puasa Syawal gak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, oke gitu ya. Oke, pakai obat tetes mata tidak masalah ya. Ustazah, perempuan lebih baik lebih tua atau lebih muda? Bebas aja. Khadijah lebih tua daripada Rasulullah. Aisyah lebih muda daripada Rasulullah. Saibah setara dengan Rasulullah. Biasa aja, tidak ada hubungannya. Kedewasaan bukan soal usia, tapi soal bagaimana memandang fakta. Oke? Ustazah, madu apa buat dengkul? Belum beli madu? Wah, madu dengkul osteo. Wah, udah tercau puluhan ton. Ya, kita ada dua madu. Yang pertama madu untuk sakit dalam, seperti hipertensi, kolesterol, kayak asam urat, asam lambung, kayak darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar. Nah itu dia. Tapi ada lagi madu yang kedua, madu osteo, khusus madu tulang dan sendi. Kayak saraf kejepit, kayak pengapuran, kayak rematik gitu. Mau madunya?
aku spill madunya di akun kita manfaatkan akun ini karena kalau nggak di live harganya mahal. Nanti boleh beli di keranjang